Report to the Nations 2024 dari Association of Certified Fraud Examiners atau ACFE mencatat bahwa korupsi adalah bentuk fraud yang paling dominan di organisasi pemerintahan, mencakup 56% dari seluruh kasus, khususnya di tingkat nasional. Nah, korupsi ini dapat terjadi melalui beberapa skema seperti bribery atau penyuapan, conflict of interest atau konflik kepentingan, pemerasan ekonomi atau economic extortion, dan illegal gratuities atau gratifikasi ilegal. Nah, pada kasus ini kami akan fokus membahas bid rigging atau persekongkolan tender sebagai bagian dari skema bribery. Nah, bid rigging ini adalah bentuk pelanggaran hukum dalam proses pengadaan barang atau jasa pemerintah yang terjadi ketika dua pihak atau lebih, baik antar pelaku usaha maupun antar pelaku usaha dan oknum pejabat pemerintah, dan mereka melakukan persekongkolan untuk menentukan pemenang tender secara tidak sah. Untuk itu, kita memerlukan langkah untuk mengungkap fakta-fakta terkait dugaan penyimpangan atau fraud dalam pengelolaan keuangan negara atau entitas. Inilah yang kita sebut dengan audit investigatif, yang mengandalkan kemajuan teknologi dan informasi. Nah, dalam kasus ini, kami akan fokus terhadap 3 teknik audit investigatif modern. Yang pertama adalah Computer Assisted Audit Techniques atau CAAT. Nah, CAAT ini memungkinkan pengujian yang lebih ekstensif terhadap transaksi elektronik dan juga berkas akun. Salah satu contoh dari CAAT adalah IDEA atau Interactive Data Extraction and Analysis. Alat ini memungkinkan auditor untuk mendeteksi pola-pola mencurigakan seperti data tender, penawaran harga, dan juga partisipasi vendor. Selanjutnya yang kedua adalah komputer forensik. Nah, komputer forensik ini biasanya digunakan untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, memeriksa, dan menganalisis bukti digital dari komputer, jaringan, maupun perangkat elektronik lainnya. Dan yang terakhir adalah OSINT. OSINT adalah singkatan dari Open Source Intelligence. Ini adalah metode pengumpulan informasi dari berbagai sumber terbuka yang bisa diakses secara legal. Nah, meskipun bersumber dari data publik, OSINT ini tetap harus dilakukan sesuai hukum privasi yang berlaku dan mengikuti prinsip etika investigatif. Dalam audit investigatif, OSINT memungkinkan auditor dalam mengungkap relasi personal antara pejabat pengadaan dan vendor yang terkadang tidak tertangkap di data internal atau data formal, misalnya melalui media sosial, berita, dan juga website. Selanjutnya, mari langsung terjun ke sebuah kasus yang pada awalnya tampak seperti proyek konstruksi biasa, namun ternyata menyimpan berbagai kejanggalan di balik dindingnya. Kisah ini dimulai ketika PT UBA, perusahaan milik saudara Unggul Cahya dengan inisial UC, terpilih sebagai pemenang tender proyek pembangunan Gedung Pusat Pendidikan dan Pelatihan di Kota Biru. Terlihat wajar? Tidak sepenuhnya. Karena di balik proses tender tersebut, terdapat aroma intervensi. Nama yang muncul adalah saudara Fulan Hanuman dengan inisial FH. Beliau adalah Kepala Bagian Umum Kementerian ABC. Berikut sinyal awal kejanggalannya. Pada tanggal 22 Desember 2022, ditemukan screenshot percakapan WhatsApp antara Eva dan juga WI yang menunjukkan adanya pola bid rigging, yaitu skenario pemenangan tender yang telah diatur. Bid rigging ini terjadi karena adanya kedekatan pribadi antara Eva dan juga UC yang sudah terjadi lama, dan hubungan mereka ini bisa dibilang tidak sebatas hubungan profesional. Pada beberapa momen, Eva menerima hadiah dari UC, berupa yang pertama, parcel lebaran. Tak hanya satu kali, tapi berulang kali. Yang kedua, tiket perjalanan umroh. Seperti yang kita ketahui, tiket umroh itu bukan sekedar hadiah biasa, tapi punya nilai yang signifikan. Terlebih lagi, tiket umroh ini juga dibelikan untuk istri Eva. Pada tanggal 31 Desember 2023, proyek ini dinyatakan selesai 100%. Gedung Pusdiklat itu kini berdiri dengan dinding yang kokoh. Tapi jika dinding itu bisa bicara, mungkin ia akan berbisik. Aku dibangun bukan hanya dengan beton, tapi dengan parcel, tiket umroh, dan juga goodie bag merah muda. Sayangnya dinding itu tak bisa bersuara, dan disitulah audit investigatif mengambil peran. Tepat pada tanggal 15 Januari 2024, di parkiran Mall Pondok Jaya, Eva dan Uce bertemu. Uce terlihat menyerahkan sebuah goodie bag berwarna merah. Isi goodie bag itu diduga uang tunai. Kasus ini dapat dianalisis dengan menggunakan pendekatan 5W2H. Hal yang terjadi dalam kasus adalah proyek yang mengandung unsur kerjasama di dalamnya. Bid rigging terjadi saat pemilihan tender dan diikuti oleh gratifikasi ilegal. Kasus ini bermula pada 22 Desember 2022 untuk membereskan pemenang tender dan adanya imbalan pada tanggal 15 Januari 2024 setelah proyek selesai 100%. Selanjutnya terdapat 2 pelaku utama yang terlibat, yaitu saudara Eva dan saudara Uce. Penyebab fraud ini dapat dianalisis menggunakan segitiga fraud, mulai dari peluang karena pengendalian yang lemah, tekanan karena adanya batas anggaran untuk vendor, dan rasionalisasi karena dianggap hanya sebatas membantu pertemanan dan adanya hubungan erat. Fraud ini dilakukan dengan cara pemenangan vendor secara sengaja. Kerugian dari kasus ini tidak disajikan secara eksplisit, melainkan berpotensi menimbulkan kerugian
atas kepercayaan masyarakat pada sistem pemerintahan. Terdapat 3 kategori fraud, yaitu asset misappropriation, fraudulent financial statement, dan corruption. Dalam kasus ini, Saudara Fulan Hanoman terindikasi melakukan fraud dalam bentuk corruption dengan skema penyuapan dan gratifikasi ilegal. Saudara FH terindikasi melanggar berbagai hukum dan kode etik sebagai berikut. Yang pertama, terdapat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan Kode Etik Aparatur Sipil Negara yang mengharuskan adanya kejujuran dan transparansi. Nah, bagaimana auditor dapat menginvestigasi kasus ini? Terdapat berbagai langkah dalam melakukan audit investigatif. Yang pertama adalah perolehan informasi awal mulai dari temuan audit dan juga indikasi pelanggaran. Selanjutnya adalah penilaian kelayakan audit untuk menilai apakah sebuah kasus layak untuk diaudit atau tidak. Nah, setelah layak diaudit, auditor dapat membuat hipotesis untuk menjadi dasar perencanaan audit. Nah, auditor juga dapat menyusun program audit sesuai dengan hipotesis yang telah dibuat sebelumnya. Nah, dalam melakukan audit, auditor diharuskan untuk mengumpulkan bukti dan mengevaluasi bukti-bukti yang ada. Nah, setelah dengan adanya bukti, auditor dapat melakukan pengambilan keputusan dan juga pelaporan hasil audit kepada pihak yang berwenang. Nah, dalam kasus ini, seluruh proses audit harus dilakukan secara independen dan terstruktur agar dapat menghasilkan kesimpulan yang relevan dalam menyelesaikan permasalahan. Kasus ini mengingatkan bahwa audit investigatif adalah alat pendengar bagi hal-hal yang tak terucap. Ia membaca yang tak tertulis. Ia menangkap yang tak tercatat. Jadi, mari kita terus mendengarkan dinding-dinding yang diam, karena di sanalah cerita yang sebenarnya akan terungkap.